Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sudi Prasetya, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Sistem Informasi tahun angkatan 2019. Dalam video ini, saya akan mencoba membahas suatu soal yang berkaitan tentang kongruensi polinomial dan menyelesaikannya dengan menggunakan lemma Hensel. Untuk pembahasannya langsung saja kita mulai. Jadi soal yang akan saya bahas dalam video ini adalah sebagai berikut. X pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah x ditambah 3 kongruen dengan 0 untuk modulo 3 pangkat 2 dikali 5 dan dikali 13. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah memecah kongruensi ini menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Nah, kita memecahnya berdasarkan perkalian dari modulonya ini. Jadi pecahan pertama yaitu untuk modulo 9, yaitu 3 pangkat 2. Kemudian ada modulo 5 untuk yang ini, dan ada modulo 13 untuk yang ini. Jadi untuk menyelesaikan kongruensi yang di atas ini, kita dapat menyelesaikan kongruensinya dengan cara memecahkannya satu persatu. Kemudian kita mencari solusi untuk masing-masing sistem kongruensi ini. Jadi kongruensi pertama yang akan kita selesaikan dan kita akan cari solusinya menggunakan lemma Hensel adalah untuk modulo 9. Jadi untuk modulo 9, kita ketahui itu bahwa M-nya itu adalah 9. Nah, 9 ini bukan merupakan bilangan prima. Namun jika kita ubah menjadi bilangan kuadrat seperti ini, yaitu 3 pangkat 2, kita ketahui bahwa 3 ini merupakan bilangan prima, sehingga dapat dikatakan bahwa M-nya itu merupakan 3. Jadi modulo 9 ini dapat kita tuliskan sebagai modulo 3 juga. Oke, kemudian selanjutnya kita ketahui fx-nya adalah yang ini, x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah x ditambah 3. Kemudian diketahui pula f aksen x-nya, yaitu turunan pertama dari fx ini, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 20x ditambah 1. Kemudian diketahui pula bahwa Z3 memiliki elemen sebagai berikut, yaitu 0, 1, dan 2. Nah, mengapa Z3 diperlukan? Z3 diperlukan di sini karena untuk menyelesaikan suatu kongruensi menggunakan lemma Hensel, kita harus mencoba semua elemen di dalam Z3 ini, atau Zm, di mana M itu adalah 3, jadi Z3, di mana semua elemen dalam sini itu berperan sebagai X, di mana jika X ini kita substitusi ke dalam Fx yang ini, kemudian jika hasil substitusinya itu, hasil fungsinya itu kongruen dengan 0, maka X tersebut itu yang merupakan X tersebut akan dicoba ke dalam tahapan selanjutnya dalam penyelesaian dengan lemma Hensel. Nah, jadi jika kita substitusi X ke dalam Fx, di mana X ini merupakan elemen dari Z3, maka kita akan memperoleh hasil pada tabel berikut. Nah, tabel di samping ini menunjukkan hasil substitusi dari X ini, di mana X ini merupakan elemen dari Z3. Kemudian ini merupakan hasil substitusinya, hasil fungsinya. Nah, dapat dilihat jika 0 disubstitusi ke fx, di sini dapat dilihat bahwa 0 pangkat 3 adalah 0, ditambah 10 dikali 0 pangkat 2 itu adalah 0, ditambah 0 dan ditambah 3, sama dengan 3. Nah, jika 3 dimodulkan dengan 3, hasilnya adalah 0. Begitupun dengan 1. Jika kita substitusikan 1 di sini, yaitu 1 pangkat 3, ditambah 10 dikali 1 pangkat 2, ini adalah 11, ditambah 1 adalah 12, ditambah 3 adalah 15. Dan 15 jika dimodulkan dengan 3, hasilnya juga adalah 0. Kemudian untuk 2, jika kita substitusikan 2, kemudian hasilnya itu kita modulkan dengan 3, kita tidak akan memperoleh 0, maka akan tetapi kita akan memperoleh hasil, yaitu 2. Nah, dapat dilihat di sini terdapat dua hasil yang menghasilkan fx sama dengan 0, yaitu untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Sehingga kita peroleh sebuah x0 atau sebuah atau beberapa x0, yaitu 0 dan 1,
dimana X0 ini adalah merupakan kumpulan X yang jika kita substitusikan ke dalam fx itu menghasilkan 0. Nah, X0 yang ini nantinya yang akan dicobakan untuk mendapatkan hasil dengan menggunakan lemma Hensel. Nah, dapat dilihat bahwa di atas sini terdapat X0 yaitu 0 dan 1. Pertama-tama kita akan menghitung untuk X0 sama dengan 0. Jadi kita akan mencari solusi untuk X0 sama dengan 0. Nah, untuk X0 sama dengan 0 kita ketahui, jika kita substitusi ke dalam fx, kita akan memperoleh 3. Kemudian jika X0 kita substitusikan ke dalam f aksen X, kita akan memperoleh 1. Nah, adapun syarat untuk X0, jika syarat agar X0 tersebut dapat digunakan dalam lemma Hensel, yaitu kita memerlukan GCD antara M, di mana M ini merupakan modulo dari kongruensi ini, di mana M-nya tadi itu kita telah tetapkan adalah 3. GCD dari M dan F aksen untuk X0 yaitu 0, F aksen X0 yaitu 0, ini kita substitusikan hasilnya 1. Nah, jika GCD dari kedua buah bilangan ini adalah 1, maka X0 tersebut itu memenuhi syarat untuk digunakan sebagai X0 dalam penyelesaian dengan menggunakan lemma Hensel. Nah, dapat dilihat bahwa GCD dari 3 dan 1 itu adalah 1. Maka untuk X sama dengan 0, X0 sama dengan 0 itu telah memenuhi syarat agar dapat digunakan dalam penyelesaian lemma Hensel. Nah, untuk penyelesaian lemma Hensel sendiri, kita langsung gunakan rumus yang ini, yaitu F aksen 0, di mana 0 ini merupakan X0-nya, dikalikan dengan K, itu kongruen dengan minus F0, 0 ini merupakan X0, dibagi dengan 3 ini merupakan M, modulo 3. Nah, dari sini, jika kita masukkan nilainya, F aksen 0 ini adalah nilainya 1, kita peroleh K kongruen minus F0 adalah 3 dibagi dengan 3 modulo 3. Nah, dari sini kita peroleh K kongruen dengan minus 3 dibagi 3 adalah 1 modulo 3. Dari sini kita peroleh K kongruen dengan 2. Kenapa 2? Karena minus 1 dalam Z3 itu adalah 2. Maka kita peroleh nilai dari K yaitu sama dengan kongruen dengan 2. Sehingga kita peroleh X-nya, di mana X ini rumusnya adalah X0 ditambah 3K, 3 ini merupakan M, dikali dengan K yaitu ini, sama dengan kita substitusi nilainya, X0 adalah 0, ditambah dengan 3, dikali dengan K yaitu 2, maka hasilnya adalah 6. Maka kita telah menemukan satu solusi untuk modulo 9, yaitu solusi dari X0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk X0 sama dengan 1. Karena X0 nya ada 2, maka kita coba untuk X0 sama dengan 1 juga. Langkahnya sama, kita substitusi X0 ke dalam fx, maka diperoleh hasil yaitu 15. Kemudian disubstitusi ke F aksen X, kita peroleh hasilnya adalah 24. Kemudian kita cek apakah GCD antara M dan F aksen X0 nya itu adalah 1. Nah, diperoleh M-nya itu adalah 3, yaitu yang tadi kita telah tentukan nilainya yaitu 3. Kemudian F aksen X0 nya yaitu ini 24. Nah, jika kita cek GCD-nya adalah 3. Nah, syaratnya adalah agar dapat menggunakan lemma Hensel, GCD-nya itu harus 1, melainkan di sini GCD-nya itu adalah 3. Sehingga penyelesaian dengan lemma Hensel itu tidak dapat dilakukan karena kondisinya itu tidak memenuhi syarat. Syaratnya itu GCD-nya harus 1. Maka untuk X0 sama dengan 1 itu kita tidak dapat menyelesaikannya atau tidak dapat menemukan solusinya. Nah, sehingga untuk kongruensi modulo 9 ini kita hanya memiliki satu solusi, yaitu X sama dengan 6. Nah, untuk pembuktiannya sendiri itu cukup mudah, kita tinggal substitusi X sama dengan 6 ini ke dalam kongruensi ini. Jika kita substitusi,
maka kita akan peroleh hasil sebagai berikut. Kemudian kita jumlah, kita peroleh 585. Kemudian 585 ini jika kita modulokan dengan 9, hasilnya adalah 0. Maka 0 ini kongruen 0 untuk modulo 9. Maka terbukti bahwa X sama dengan 6 itu merupakan solusi dari kongruensi untuk modulo 9 ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi untuk kongruensi untuk modulo 5 ini. Langkahnya sama dengan modulo 9. Kita tetapkan M-nya itu adalah 5, Fx-nya sama, dan X-nya juga sama. Kemudian kita ketahui pula Z5. Z5 itu adalah elemennya itu adalah 0 sampai 4. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita substitusi ke dalam Fx. Kemudian kita lihat X yang mana yang menghasilkan Fx itu kongruen dengan 0. Nah, jika kita substitusi, kita peroleh tabel sebagai berikut. Langkahnya sama, kita substitusi. Nah, untuk modulo 5 ini, kita hanya memperoleh 1x yang menghasilkan Fx kongruen 0, yaitu X sama dengan 1. Maka X0 nya itu cuma 1. Sehingga percobaan yang dilakukan untuk menemukan solusinya itu hanya 1, yaitu untuk X0 sama dengan 1. Nah, X0 nya sama dengan 1. Maka kita selesaikan. Untuk X0 sama dengan 1, jika kita substitusi ke Fx, kita peroleh 15. Kita substitusi ke F aksen X, kita peroleh 24. Nah, kemudian kita cek apakah GCD-nya itu 1. GCD dari M dan F aksen X0. GCD dari M-nya itu adalah 5, dan F aksen X0-nya yaitu ini, kita peroleh 24. Nah, GCD dari 5 dan 24 itu adalah 1, maka memenuhi syarat. Maka lemma Hensel itu dapat dilakukan, sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu F aksen 1 dikali K kongruen minus F1 per 5 modulo 5. Dari sini kita peroleh 24K dari sini. Kemudian F1 adalah 15, kita masukkan nilainya. Dari sini kita peroleh 4K. 4K diperoleh dari 24 modulo dengan 5. 24 modulo 5 hasilnya 4. Kemudian minus 15 dibagi 5 hasilnya adalah minus 3. Dari sini kita peroleh 4K kongruen dengan 2, karena minus 3 dalam Z5 itu adalah 2. Nah, untuk menyelesaikan kongruensi ini, kita akan mengalihkan kedua ruas dengan inverse dari 4 di dalam Z5, yaitu seperti ini. Kita kalikan kedua ruas dengan inverse 4 dalam Z5. Inverse 4 diketahui yaitu adalah 4. Mengapa? Karena jika kita mengalihkan 4 dikali 4 itu adalah 16. Dan jika 16 dimodulokan dengan 5, hasilnya adalah 1. Maka 4 ini merupakan inverse dalam Z5. Jadi jika kita kalikan dengan 4 kedua ruasnya, kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Di sini hasilnya menjadi K karena 4 dikali 4 adalah 16, modulo 5 adalah 1, sehingga menjadi 1K. Kemudian 3, 2 dikali 4 adalah 8, dan 8 modulo 5 adalah 3. Maka diperoleh nilai K. Nah, sehingga diperoleh nilai X, kita substitusi. X0 nya adalah 1 ditambah 5 dikali K, sama dengan ini 1 ditambah 5 dikali 3, 3 itu adalah K nya itu adalah 3. Maka kita peroleh 5 kali 3 itu 15, ditambah 1 adalah 16. Nah, 16 dalam Z5 itu adalah 1. Jadi kita modulokan 16 modulo 5 itu sama dengan 1. Maka kita peroleh solusi dari kongruensi untuk modulo 5 itu hanya memiliki satu solusi, yaitu X sama dengan 1. Jika kita ingin membuktikan, kita tinggal lakukan hal yang sama, yaitu kita substitusi X sama dengan 1 ini ke dalam kongruensi yang ini. Maka kita akan memperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 15 kongruen 0 modulo 5. Nah, ini sudah jelas bahwa 15 modulo 5 itu tidak memiliki remainder, yaitu 0. Maka telah terbukti bahwa X sama dengan 1 itu merupakan solusi dari kongruensi untuk modulo 5-nya. Kemudian untuk kongruensi yang terakhir yaitu untuk kongruensi modulo 13. Kita lakukan hal yang sama. Kita ketahui M-nya adalah 13.
fx-nya sama, f aksen x-nya sama, dan untuk anggota Z13 sendiri yaitu terdiri dari 0 sampai 12 untuk bilangan bulat. Nah, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita substitusi nilai dari elemen-elemen dari Z13 ini ke dalam fx-nya, kemudian kita cek mana yang menghasilkan fx-nya itu kongruen dengan 0 dalam modulo 13. Nah, jika kita substitusi x-nya ke dalam fx, maka kita peroleh tabel sebagai berikut yang akan menunjukkan hasilnya. Nah, sama halnya dengan modulo 5 tadi, modulo 13 ini hanya menghasilkan satu fx yang kongruen dengan 0, yaitu ketika x-nya sama dengan 6. Maka kita peroleh x0-nya itu cuma 1, yaitu x0 sama dengan 6. Maka kita hanya akan mencoba 1x, yaitu x0 sama dengan 6. Langsung saja, untuk x0 sama dengan 6 itu kita ketahui, kita masukkan ke dalam fx, kita peroleh hasil 585. Kemudian kita masukkan ke dalam f aksen x, kita peroleh hasil 229. Kemudian kita cek GCD-nya, m-nya itu adalah 13, dan f aksen x0-nya itu adalah 229. Oh maaf, m-nya itu adalah 13 ya. Nah, jika kita cek GCD-nya dari kedua ini adalah 1, maka lemma Hensel dapat dilakukan. Nah, kemudian untuk lemma Henselnya kita masukkan, yaitu f aksen 6 dikalikan dengan k kongruen minus f6 per 13 modulo 13. Dari sini kita peroleh f aksen 6 nya itu adalah 229 dikalikan dengan k kongruen minus f6 itu adalah 585 dibagi dengan 13. Dari sini kita peroleh 229k. 229 itu dimodulokan dengan 13 menghasilkan 8. Di sini diperoleh 8k. Modulo 585 dibagi minus 585 dibagi dengan 13 itu menghasilkan minus 45. Nah, dari sini kita peroleh 8k kongruen dengan 7, karena minus 45 dalam Z13 itu adalah 7. Nah, dari sini kita akan melakukan hal yang sama pada kongruensi modulo 5 tadi. Kita akan mengalihkan kedua ruas dengan inverse dari 8 dalam Z13 untuk menyelesaikan kongruensi yang ini. Kalikan kedua ruas dengan inverse dari 8 dalam Z13, yaitu 5. Mengapa 5? Karena 8 dikali 5 itu sama dengan 40, dan jika 40 dimodulokan dengan 13, hasilnya adalah 1. Sehingga inverse dari 8 dalam Z13 itu 5. Maka kita akan kalikan kedua ruas ini dengan 5. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. 8 dikali 5 itu 40, modulo 13 adalah 1, sehingga di sini menjadi 1k. Kemudian 7 dikali 5 adalah 35, dimodulokan dengan 13, maka hasilnya adalah 9. Maka diperoleh nilai k adalah 9. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus x-nya, yaitu x0 ditambah 13 dikali k sama dengan x0-nya itu adalah 6 ditambah 13 dikali k-nya adalah 9, maka diperoleh 123. Nah, jika 123 ini dimodulokan dengan 13, kita peroleh x-nya itu adalah 6. Nah, sehingga untuk kongruensi modulo 13 hanya memiliki satu solusi juga, yaitu x sama dengan 6. Untuk pembuktiannya kita tinggal masukkan, kita peroleh hasil seperti ini. Kita jumlahkan, kita peroleh 585. Jika kita modulokan dengan 13, maka tidak punya remainder, maka hasilnya adalah 0. Maka x sama dengan 6 itu merupakan solusi dari kongruen untuk modulo 13 ini. Nah, setelah semua solusi itu untuk masing-masing modulo kita temukan, maka kita akan memperoleh hasil sebagai berikut, yaitu untuk kongruensi modulo 9 memiliki satu solusi, yaitu x sama dengan 6. Untuk kongruensi modulo 5-nya kita memiliki satu solusi juga, yaitu x sama dengan 1. Dan untuk kongruensi modulo 13-nya kita peroleh solusi x sama dengan 6. Nah, untuk mencari
solusi umumnya atau X yang ya X-nya untuk menemukan X-nya secara keseluruhan sebagai solusi, kita akan menggunakan Chinese Remainder Theorem atau CRT untuk menyelesaikan sistem kongruensi tersebut yang ini. Nah, maka kita akan melakukan penyelesaian Chinese Remainder Theoremnya. Nah, berdasarkan hasil tadi kita peroleh suatu sistem kongruensi sebagai berikut, yaitu X kongruen 6 modulo 9, X kongruen 1 modulo 5, dan X kongruen 6 modulo 13. Sistem kongruensi ini didapatkan dari hasil sebelumnya. Kemudian dari sistem kongruensi ini kita peroleh A1-nya itu adalah 6, A2-nya itu adalah 1, dan A3-nya itu adalah 6. Jadi ini merupakan AI-nya. Kemudian kita juga ketahui bahwa M ini merupakan hasil perkalian dari semua modulonya, yaitu 9 dikali 5 dikali 13, yaitu 585. Dari sini kita dapat menentukan M1, di mana M1 ini merupakan M dibagi dengan 9. M1 ini adalah untuk kongruensi pertama, maka nilai dari M yaitu 585 kita bagi dengan 9. Hasilnya kita peroleh 65. Jadi M1 itu 65. Kemudian kita cari juga untuk Y1. Nah, Y1 ini merupakan M1. Nilai dari M1 kita modulokan dengan 9. Yaitu nilai dari M1 itu adalah 65. Jika kita modulokan dengan 9, kita peroleh 2. Nah, untuk memperoleh Y1-nya kita inverskan hasil modulo ini dalam modulo 9, dalam Z9. Nah, inverse 2 dalam Z9 itu adalah 5. Karena 2 dikali 5 adalah 10, 10 modulo 9 itu sama dengan 1. Sehingga inverse dari 2 dalam Z9 itu adalah 5. Nah, untuk M2 sama, kita lakukan untuk kongruensi kedua. M-nya adalah 585 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 117. Untuk Y2, kita modulokan 117 dengan 5, kita peroleh 2 juga. Kita inverskan 2 dalam Z5, kita peroleh 3. Karena 2 dikali 3 adalah 6, dan 6 modulo 5 adalah 1. Sehingga inversnya adalah 3. Kemudian yang terakhir untuk M3, M-nya itu adalah 585 dibagi dengan 13, kita peroleh 45. Untuk Y3, 45 kita modulokan dengan 13, kita peroleh hasil yaitu 6. Kemudian kita inverskan 6. Inverse 6 dalam Z13 adalah 11. Karena 6 dikali 11 itu 66. Kita modulokan dengan 13, hasilnya adalah 1 juga. Sehingga kita telah memperoleh semua variabel yang dibutuhkan. Ada AI, ada MI, dan ada YI. Selanjutnya kita akan menghitung nilai keseluruhannya. Dari semua perhitungan tadi kita peroleh X-nya itu adalah kita kalikan semua nilai untuk kongruensi pertama, itu A1 dikali M1 dikali Y1 dan seterusnya dalam modulo M. Kemudian kita peroleh, kita masukkan semua nilainya. M-nya itu adalah 585, kita masukkan semua nilainya. Kemudian kita hitung, dari perkalian ini kita peroleh 1950. Dari perkalian ini kita peroleh 351, dan dari sini kita peroleh 2970. Kita jumlahkan, kita peroleh 5271. Kemudian jika kita modulokan dengan 585, kita peroleh X itu sama dengan 6. Nah, ini merupakan solusi umum dari kongruensi tersebut. Nah, maka kita memperoleh solusi dari kongruensi ini, yaitu X sama dengan 6. Nah, untuk meyakinkan diri kita bahwa X sama dengan 6 itu merupakan solusi umum dari kongruensi awal kita tinggal substitusi X ke dalam 6 ini, X sama dengan 6 ini ke dalam kongruensi awal kita, yaitu kita masukkan saja 6, kita masukkan X sama dengan 6, maka kita peroleh hasil sebagai berikut. Nah, ini 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 13 itu adalah 585. Nah, jika kita jumlahkan semua ini, kita peroleh bahwa hasilnya itu adalah 585. Nah,
Di sini sudah jelas bahwa 585 ini jika kita modulokan dengan 585, maka tidak memiliki remainder sama sekali, sehingga hasilnya itu adalah benar. Lalu itu kongruen dengan 0 dalam modulo 585. Sehingga terbukti bahwa X sama dengan 6 itu merupakan solusi dari X pangkat 3 ditambah 10X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 sama dengan 0 untuk modulo 3 pangkat 2 dikali 5 dan dikali 13. Maka kita telah menyelesaikan mencari solusi dari kongruensi ini, kongruensi polinomial ini dengan menggunakan lemma Hensel. Nah, demikianlah video pembahasan tentang soal ini, soal yang mengenai kongruensi polinomial dengan menggunakan lemma Hensel. Semoga apa yang saya katakan itu dapat ditangkap dan diterima dengan baik, dan semoga bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.